Jayalah negeriku, bangkitlah bangsaku, angkatlah panjimu, satukan mimpimu yang tak akan padam, menggapai cita adil dan makmur, sejahtera Indonesia. Halo pemirsa, berjumpa kembali bersama saya Smita Ganjali dalam dialog Gema Pemilu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia, juga semangat dalam menyambut Pesta Rakyat Pemilu 2024. Terhangat pemirsa, para bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden telah resmi menyapa publik. Dan kabarnya cara menyapa dari baca pres dan baca wapres ini begitu penuh dengan drama yang berhasil mengejutkan publik. Nah kemudian kabarnya juga hal ini adalah suatu hal yang lazim dalam dunia politik. Karena pada prinsipnya begitulah politik. Ya, banyak sekali strateginya, banyak taktiknya dan juga banyak caranya. Nah akankah drama politik ini pemirsa mampu melahirkan pemilu yang damai? Kemudian bagaimana partai politik sebagai wahana bakal calon ini mempertahankan integritasnya, kemudian juga tetap mampu merayu hati publik untuk memperbanyak suara untuk memenangkan para kandidatnya. Hari ini akan saya bahas bersama dengan 4 orang narasumber yang sudah hadir. Tentu kita akan membahas tentang upaya wujudkan pemilu damai di tengah raih dukungan baca pres dan bacawa pres. Saya sapa dulu narasumber yang hadir hari ini dari pengamat politik. Ada Ibu Dr. Kade Dwita Apriani, Esos MIP. Om Swastiastu. Om Swastiastu, apa kabar Ganjali? Baik, sudah tidak asing lagi ya Bu ya dengan layar kaca ini ya. Kemudian sudah hadir juga bersama dengan saya hari ini Ketua DPD Partai Golongan Karya Golkar Provinsi Bali, Bapak Dr. Inyoman Sugawe Kori, SEMM AKCA. Om Swastiastu. Iya. Kemudian juga Wakil Ketua DPW PKB Provinsi Bali, Bapak Haji Eko Budi Cahyono, SEMMMH. Om Swastiastu, Bapak. Kemudian satu lagi sudah hadir Ketua DPW Perindo Bali, Bapak Komang Purnama. Om Swastiastu. Om Swastiastu, salam Pancasila. Salam Pancasila. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya. Sebelum kita lanjut mendengarkan bagaimana opini dari para narasumber hari ini, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan video berikut ini. Pesta Demokrasi Pemilihan Umum tahun 2024 menjadi tonggak sejarah menentukan pemimpin 5 tahun ke depan. Telah terdaftar 3 bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden ke KPU Pusat. Untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi calon capres dan calon cawapres. Masyarakat di seluruh Indonesia harus menyalurkan hak suaranya kepada figur-figur yang maju dalam kontestan pemilu 2024 yang dinilainya memiliki dedikasi tinggi dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di segala bidang. Untuk itu, mari kita bahu-membahu untuk mensukseskan pemilu 2024 dengan santun dan bergembira sehingga mewujudkan pemilu yang damai. Anda kembali menyaksikan dialog Gema Pemilu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Saya ingin memulai pembicaraan hari ini dengan pengamat politik kita nih pemirsa. Ibu Dr. Kade, bagaimana sih Ibu melihat fenomena dari para calon pemimpin ini kemudian juga memainkan aksi politiknya? Terima kasih Ganjali pertanyaannya. Jadi tadi sesuai sama pengantar di awal ya. Jadi capres dan bakal cawapres ini penentuannya sampai deklarasinya sampai pendaftarannya itu penuh dengan lika-liku ya kalau nggak mau dibilang drama dan berhasil untuk memainkan emosi publik paling tidak dan
plotnya sangat dipenuhi dengan plot twist begitu ya, walaupun di beberapa titik banyak yang menyatakan bahwa itu tuh udah bisa diprediksi. Ada beberapa pengamat yang bilang udah bisa diprediksi, tapi ada sebagiannya yang tidak. Tapi itulah warna demokrasi, Ganjali. Jadi kalau misalnya kita ngelihat, oh ini harusnya tidak begini, harusnya tidak begitu, yang ini harusnya di sini, harusnya begitu. Kalau masyarakat masih bisa berpendapat, kalau masyarakat masih bisa bersuara, kalau warnanya masih bisa dinikmati oleh publik, berarti demokrasi kita masih dalam sebuah track yang masih bisa memberi warna pada kehidupan publik kita. Berarti sejauh ini yang terjadi di sekitar kita, yang mengelilingi sudut pandang kita adalah hal yang wajar, demokrasi hal di Bali. Yang wajar, sangat wajar sekali sepanjang kondisi-kondisi ini tidak tereskalasi menjadi panas dan kemudian mengganggu kehidupan publik, menjadi huru-hara atau social unrest yang mengganggu kehidupan publik. Iya, jika itu terjadi. Tetapi kalau riak-riaknya masih kecil, kemudian ada plot twist sana sini, ada sedikit-sedikit drama, keramaian di sosial media, saya rasa itu adalah hal yang wajar. Justru kalau nggak ramai, pemilunya jadi bukan pesta rakyat kayak yang Ganjali katakan tadi. Betul, jadi memang harus ramai, harus banyak lika-liku dan kejutan-kejutan yang membuat pesta demokrasi itu menjadi satu hal yang menarik untuk diperbincangkan, bahkan dirayakan. Begitu ya. Kalau dari bapak-bapak partai politik ini, bagaimana kemudian tanggapannya? Apakah juga terkejut dengan yang baru saja hangat terjadi melihat wajah para baca pres, kemudian juga dengan wakilnya yang kemarin sudah bersama-sama kita saksikan, kita ketahui? Bagaimana? Mungkin dari Partai Golkar ini dari mana, sudut pandangnya seperti apa? Ya, terima kasih. Kalau kami sih tidak terkejut, tetapi lebih banyak bersyukur ya. Oh, okay. Karena apa? Karena kemarin kita sudah saksikan bersama bahwa semua partai di Indonesia ini telah mempunyai calon presiden dan calon wakil presiden yang berproses sesuai dengan mekanisme internal di masing-masing partai. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah bagaimana proses di KPU ini kita berharap berjalan dengan baik dan lancar, sehingga sampai nanti pada proses kampanye, kemudian juga pada proses pencoblosan itu sendiri. Kami melihat bahwa apa yang terjadi sampai dengan hari ini adalah suatu hal yang sangat baik ya bagi demokrasi kita. Karena apa? Karena di antara para capres dan cawapres itu pun hubungan komunikasinya sangat cair ya. Sangat cair, tidak ada nuansa ketegangan, dan sudah tentu ini akan berimbas sampai ke tingkat bawah. Dan kami di daerah Partai Golkar, sebagaimana selalu kami diajarkan adalah kami sudah tentu tegak lurus dengan keputusan yang diambil di tingkat pusat untuk kita tindak lanjuti. Persoalan kita semua capres-cawapres ini ingin menang, yaitu memang bertarung ini kan pasti ingin menang. Betul. Sekarang bagaimana caranya menang, inilah yang harus kita kelola dengan baik di masing-masing internal partai. Kalau kami Partai Golkar melihat bahwa kesempatan untuk menang dari Prabowo Gibran ini sangat besar. Karena apa? Karena kita tahu Bali ini kan daerah kaum nasionalis ya. Kaum nasionalis sejak dulu. Daerah kaum nasionalis, dan representasi Prabowo Gibran ini adalah, beliau ini adalah calon presiden wakil presiden yang merepresentasikan kaum nasionalis. Nah, kemudian masyarakat biasanya itu sangat berharap ada suatu proses, ada terjaminnya proses keberlanjutan, keberhasilan pembangunan atau menyempurnakan keberhasilan pembangunan, termasuk juga terjaminnya terkawalnya Pancasila, NKRI dan lain sebagainya. Berarti memang tidak terkejut dari Golkar sendiri ya Pak ya, bahkan gitu sudah ya. Dengan semangat 45 mendukung yang mana nih baca pres baca wapresnya. Kalau dari DPW PKB nih Pak, gimana tanggapannya? Baik, jadi PKB juga sama sebenarnya Pak. Ini dari Golkar, kita ini tidak terkejut, tidak kaget. Memang kompetisi itu susah ditebak, tapi dari awal kita sudah bisa membaca bagaimana pemilu ini akan muncul calon-calon yang mengejutkan. Jadi PKB melihat sebenarnya dengan adanya dua calon wakil presiden dari pencalonan ini, justru yang diuntungkan sebenarnya calonnya PKB.
Kenapa? Calon PKB ini kan dari awal yang declare dulu, walaupun mereka kayak calon dari Golkar, calon dari yang lain itu kan memang sudah muncul di awal. Dengan adanya calon anak muda ini, tentu PKB akan lebih mudah nanti untuk mengelola kampanye, mengelola kemenangan. Salah satunya tentu pengalaman dari beberapa pemilu yang lalu. Jadi PKB itu melihatnya ini apa namanya ya, persaingan yang harmoni lah, damai. Jadi kami melihatnya nanti akan lebih damai dengan calon-calon ini. Jadi memang ini sudah dipersiapkan dengan matang kalau dari PKB sendiri ya Pak ya. Kalau dari Perindo bagaimana kemudian melihat hal ini? Apakah juga sama? Udah terlihat. Jadi tidak bikin terkejut juga Pak? Iya. Oh iya. Terima kasih. Politik itu dinamis, Ya. sangat dinamis, detik demi detik, sangat-sangat luar biasa perkembangannya. Jadi apa yang dibuat sama pendiri negara ini itu sudah patut kita syukuri, bahwa apa yang kita dapatkan yang namanya NKRI, terus juga ada juga dengan munculnya Pak Jokowi sebagai presiden. Begitu juga yang melanjutkan dari kami adalah Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Itu saya pikir ada suatu estafet yang cantik sekali, indah gitu. Kenapa? Karena bagaimanapun juga bahwa sebuah pemimpin suatu negara yang besar itu butuh pengalaman, jam terbang. Jadi ibaratnya kalau umpamanya semua orang bisa masuk S1 sampai S3. Yang penting punya waktu dan punya uang. Tetapi jam terbang, pengalaman itu tidak semua dimiliki. Jadi dengan adanya 3 kandidat ini, kita mensyukuri bahwa kita sudah terbiasa menghadapi pemilu ini. Tapi kalau dari sudut pandang Bapak, 3 bakal calon ini apakah memang sudah berpengalaman, sudah memang sesuai dengan standarisasi dari apa yang Bapak harapkan, atau bagaimana? Ya kalau saya lihat ya tentu yang jam terbang, yang pengalamannya yang sangat mumpuni, itu yang betul-betul valid ya. Dan mumpuni itu ya tentu Pak Ganjar dengan jam terbangnya di Senayan, jam terbangnya sebagai kepala daerah yang mengurusi penduduk yang sangat besar Jawa Tengah, dan juga Pak Mahfud orangnya begitu wise dan begitu A ya A, nggak ada B gitu. Jadi kita mensyukuri bahwa penghelatan 5 tahun ini mari kita jadikan hal yang kita jalani biasa-biasa saja, tetapi serius, tetapi jangan terlibat emosional. Emosional yang artinya menuju anarki ya. Betul, gitu. Karena memang kita harus menjadi warga negara yang mentaati aturan tentu Pak ya. Ya, Karena kan aturan bukan dibuat untuk dilanggar, kan bukan begitu ya Pak betul. ya? Bukan ya? Betul. Baik, kalau begitu pemirsa, kita akan lanjutkan lagi. Saya penasaran kalau dari partai politik yang kemudian juga sudah menaruh kandidatnya di siapa ini, bagaimana kemudian menjadikan partai politik sebagai wahana ini untuk mencari suara sebanyak-banyaknya tapi tetap menjaga pemilu agar tetap damai. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya, jadi jangan kemana-mana, tetaplah dalam Dialog Gema Pemilu. Ngiren mangken sikiang kayone
jang bersatu mireng mangken siki yang kayone generasi muda Bali bersatu mogi yang ramekawi nicenin pemargi semeton Bali bersatu. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Gema Pemilu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kita kembali berbicara tentang upaya dari partai politik dalam memenangkan kandidatnya tapi tidak menimbulkan gesekan-gesekan yang akhirnya membuat pemilu kita jadi berantakan. Kalau dari partai politik yang sudah hadir hari ini, bagaimana kemudian menjadikan partai Anda ini sebagai wahana yang empuk dan menjadi kepercayaan yang bisa begitu meyakinkan bagi para bakal calon ini untuk dapat memenangkan suara di tengah-tengah publik? Kita kan sudah berpengalaman melaksanakan pemilu langsung maupun pilpres, pilkada. Untuk Bali ini, kita pengalaman tersebut mari kita jadikan wahana untuk lebih disempurnakan lagi. Sudah bagus, kita lebih sempurnakan lagi. Prinsip kami di Golkar adalah kita ingin memenangkan calon kami, Presiden dan Wakil Presiden, Prabowo Gibran, tetapi kita tetap menjaga suasana damai, demokratis, memberikan wahana pendidikan politik yang sehat kepada masyarakat. Gimana tuh caranya, Pak? Caranya sudah tentu yang kita tonjolkan adalah kapasitas calon Presiden dan Wakil Presiden, di mana kami meyakini beliau ini sosok yang saling melengkapi sejalan dengan tantangan perkembangan masa depan. Misalnya saja ketika kita berhadapan dengan bonus demografi, di mana bonus demografi itu adalah generasi muda menjadi peran utamanya, maka apa yang ditampilkan sosok Gibran kemarin ini adalah suatu representasi yang sangat mewakili. Kemudian juga kita harus melanjutkan keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi. Keberhasilan ini hanya bisa dilakukan oleh yang memang mereka betul-betul memahami, menghayati, dan memang komit terhadap bangsa ini. Dan sosok Pak Prabowo ini sangat mencerminkan hal itu. Karena apa? Karena beliau ini walaupun bertarung sampai 2 kali dengan Pak Jokowi, tapi ketika beliau ditugaskan sebagai Menteri Pertahanan, beliau tetap memegang yang disebut dengan sesana ya. Sesana di Bali ini, dia tunduk pada posisinya, hormat, dan yang diutamakan adalah menjaga NKRI ini. Ya, tapi kan menariknya juga ya Pak ya, dari pasangan bakal calon presiden dan bacawa pres Pak Prabowo dan Gibran ini kemarin sempat polemiknya adalah Gibran yang belum memenuhi usia, tapi akhirnya kemudian sekarang telah di ACC bahkan sudah resmi gitu Pak. Gimana Bapak kemudian meyakinkan publik bahwa yang ini baru nih di Indonesia sendiri yang jauh dari usia yang biasanya begitu. Sekarang naik menjadi orang nomor 2 gitulah, calon orang nomor 2 di Indonesia. Kita sendiri yang terbiasa, terutama yang orang-orang tua ya, yang sering tidak percaya kepada anak muda. Tetapi kalau kami di tubuh Partai Golkar ini, sejak dulu kami mempercayai generasi muda. Contohnya, hampir 20 bupati di seluruh Indonesia ini adalah umurnya antara 31, bahkan ada yang 29. Dan mereka berhasil. Kalau kita tarik ke belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, Panglima Sudirman itu umur 29 menjadi Panglima. Dan berhasil mengantarkan, mempertahankan kemerdekaan ini sampai diakui oleh PBB dengan serangan 1 Maret di Jogja. Kemudian dan Bali kita punya pahlawan nasional, Gusti Ngurah Rai itu. Kalau tidak salah umurnya antara 28 sampai 29. Kalau pada saat itu orang tua ditanya, pasti sama, tidak percaya akan berhasil. Tapi kalau diberikan kepercayaan, saya yakin akan berhasil. Karena apa? Karena tidak ada peristiwa-peristiwa bersejarah di Indonesia ini tanpa peranan generasi muda. Berarti Bapak tidak setuju dengan opini dari Perindo tadi ya Pak ya, bahwa pengalaman itu adalah hal yang penting untuk menuju posisi tertinggi. Gitu, pengalaman itu bagian, hanya bagian ya. Tapi yang lebih penting adalah potensi mereka, orang yang ditugaskan untuk itu.
Banyak yang sudah sangat berpengalaman tetapi tidak berhasil. Perindo bagaimana dong menanggapi hal ini? Katanya yang pengalaman aja bisa gagal di tengah jalan gitu. Jadi mungkin yang belum punya pengalaman ini adalah fortunnya untuk naik sekarang. Gimana nih Pak Perindo? Dari Perindo Baik, menanggapi. terima kasih. Saya pikir timing yang ada dan pemimpin yang ada untuk Indonesia itu nggak boleh dicoba-coba. Memang semua anak muda, pemuda itu punya yang hebat-hebat. Tetapi ada saatnya dan ada kelasnya. Di level mana dia harus mulai? Itu, kalau menurut saya itu. Kenapa? Karena membangun sebuah negara, mengawal sebuah negara, apa yang sudah dibuat sama Pak Jokowi, itu harus dilanjutkan sama orang yang tepat. Sama orang yang betul-betul berpengalaman. Kenapa? Karena kita udah pasar bebas. Itu pertama. Kedua, ya persaingan udah semakin ketat. Baik persaingan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kita memang punya bonus demografi. Tetapi kita perlu persiapkan itu. Biar semua anak muda kita itu kompeten. Itu. Iya. Berarti walaupun kita akan menyambut bonus demografi yang banyaknya diisi oleh anak muda, tapi tetap untuk yang memegang jabatan harus yang punya pengalaman dalam artian sudah lanjut, begitu Pak? Dan kompeten. Oke. Saya kira itu kurang tepat ya. Bisa saya jawab ya? Karena kalau kepercayaan kita kepada generasi muda bukan kepercayaan untuk masa lalu saja, masa kini dan masa depan pun harus tetap komitmennya. Negara lain juga melakukan seperti itu. Contoh, Perdana Menteri Kanada, Prancis, bahkan kemarin terpilih di Filipina, di Muang Thai, itu semua adalah kaum generasi muda. Memang zamannya sekarang adalah kepercayaan kepada kaum generasi muda. Dan ini kami tangkap di Partai Golkar, sehingga Pak Prabowo menaruh hormat kepada Ketua Umum kami karena lebih mengedepankan kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan bangsa ini, di mana generasi muda harus kita berikan kepercayaan. Baik, terima kasih. Kemudian kalau dari PKB bagaimana nih melihat ada yang bilang dengan pengalaman dulu yang banyak, kompeten, baru nih bisa meyakinkan. Kemudian anak muda juga ternyata punya ruang yang seluas-luasnya untuk mencoba. Kalau dari PKB apakah punya pandangan lain? Jadi begini, pandangan kita dengan adanya calon-calon yang ada, baik senior atau junior, bagi kami PKB itu tidak ada masalah. Yang paling penting itu adalah bagaimana kepemimpinan ke depan itu memahami negara kita ini harus bisa lebih maju. Lebih maju dalam arti SDM, sumber daya manusia. Kedepannya yang diperlukan negara-negara yang bisa maju itu karena masalah SDM ini sangat dipersiapkan dengan matang. Seperti Cina. Cina kenapa bisa maju? Dia mempersiapkan tahun 90-an itu Cina masih jauh dari Indonesia. Tapi dia mengirim 1 juta anak muda memang ke negara-negara untuk sekolah. Nah, dengan adanya calon kita, si Amin, Anies Muhaimin, mereka adalah pingin bagaimana SDM nanti, terutama pendidikan yang hari ini begitu mahal, ini akan diutamakan. Persiapan SDM ini tentu dalam kepemimpinan itu harus punya ruang. Kalau orang yang lebih senior ini pengalaman dan kemampuannya tentu sudah ada. Ya, itu tapi kira-kira. kalau di konten yang sempat saya lihat, bahkan lingkungan saya bicarakan begitu Pak, bahwa Pak Anies ini hanya menjadi sebuah bayangan semata karena calon yang sesungguhnya hanyalah 2. Begitu gimana Pak tanggapannya Bapak untuk meyakinkan publik bahwa ini 3 paslon loh yang ada begitu? Kami sudah pikirkan itu dari awal. Anies ini memang dibilang istilahnya bayangan. Iya. Tapi ternyata hari ini saya kira Pak Surya Paloh sama Ketua Umum PKB Caimin ini bukan orang sembarangan gitu loh. Jadi Caimin ini dari anak muda, dari usia 20 tahun sudah anggota DPR. Jadi anggota legislatif sudah, eksekutif sudah. Beliau ini jadi ketua DPR itu termuda waktu itu, wakil ketua DPR. Jadi pengalamannya nggak boleh diremehkan gitu loh. Tapi dengan kandidat-kandidat yang sudah ada, saya kira Anies sama Amin ini waktunya lah kita melihat perubahan. Perubahan yang disampaikan oleh Amin ini
bukannya semata-mata masalah pembangunan atau gimana. Bagaimana hari ini kita bisa menyampaikan pemerataan, kesejahteraan, terutama masalah pendidikan itu. Tapi kalau dilihat dari backgroundnya, Anies ini kan orang intelektual, jadi memang selalu dianggap tidak imbang. Tapi kami yakin Amin akan memenuhi hati nurani pemilih nanti. Ya terutama pemilih kami dari PKB ini, calon-calon kami di caleg, di eksekutif itu semua di bawah 40. Kebetulan saya aja yang kolonial ini. Itu. Baik, terima kasih. Saya mau ke pengamat politik dulu, melihat 3 hal ini. Kita baru duduk di sini saja sudah panas sekali ya Bu ya. Iya nih. Lalu bagaimana kemudian Ibu melihat korelasi antara partai politik ini bisa menuju keberhasilan dari para kandidat? Oke, kalau kita bicara soal politik elektoral dan juga pemilu, kita harus ngelihat pemilu di Indonesia yang untuk 2024 mendatang itu adalah pemilu serentak. Jadi beban di partai ini bukan hanya soal pemenangan capres-cawapres, tetapi bagaimana mencari suara untuk partainya lolos parliamentary threshold, yaitu pasti kerja keras di Perindo juga melakukan itu, sementara Golkar sama PKB udah lolos sebelumnya dan sekarang memperbanyak kursi di legislatif seperti itu. Jadi bebannya di partai ini bukan kecil, Ganjali. Jadi dari mereka ini juga adalah mesin pemenangan. Nah, jadi beban mesin pemenangan itu tidak sedikit, masing-masing punya kelebihan dan kelemahannya. Tetapi saya mau merujuk hasil survei yang dipublikasikan banyak lembaga survei di Jakarta sana, tetapi paling tidak yang digambarkan adalah selisih antar satu kandidat dengan kandidat lainnya ada yang dalam margin of error, tipis sekali. Kemudian dengan kandidat lainnya bukan tidak mungkin dikejar. Jadi 3 kandidat ini bisa kita katakan jarak suaranya tidak terlalu jauh. Nah, bagaimana mesin partai ini menyikapi jarak suara yang tidak terlalu jauh ini, itu yang kemudian menjadi PR. PR-nya adalah bagaimana pengambilan suaranya nggak bisa lagi hanya sekedar ke tokoh ini, ke kiai ini, ke ormas ini, nggak bisa. Mainnya tuh model, kalau Pak Sugaukori karena orang ekonomi mungkin tahu, mainnya nggak bisa B2B. Tapi harus B2C, model pencarian suaranya itu sangat retail, kecil-kecil bisa menang pun itu harus diakuisisi, kira-kira seperti itu ya. Jadi semuanya kerja keras saya duga sekarang ini gitu, Ganjali. Baik, kalau begitu kita nanti akan dengarkan seperti apa sih kerja keras yang dilakukan partai politik yang sudah hadir hari ini untuk menuju pemilu 2024. Nanti akan kami hadir kembali dalam Dialog Gema Pemilu hanya di TVRI. Kita ini penuh warna-warni, palsu pakai hati, senyum setiap hari sungguh sempurna. Tak ada lagi yang seperti ini. Bersyukurlah kita dengan semua yang ada. Bersyukurlah kita dengan semua yang ada di bumi Indonesia. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Dialog Gema Pemilu hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Kayaknya sama ke pengamat politik dulu deh. Ibu ini kan kepotong ya tadi ya. Betul. Ini kan kemudian kolorasi parpol dan elektabilitas politik sangat keterkaitannya ada banget gitu ya. Nah, ini juga menjadi wahana para kontestan pemilu dalam memperkenalkan diri kepada publik. Tapi faktanya kader yang kemudian dari politik pun juga tidak sedikit yang tidak sesuai dengan citra diri yang diperkenalkan kepada publik. Ada tuh kader partai politik yang kemudian sudah dapat duduk di tempat jabatannya tapi kemudian melakukan aksi kriminalitas, tipikor lah.
Yap. Salah satunya, dan itu membuat publik menjadi goyah. Kemudian bagaimana dari pengamat politik menanggapi hal tersebut? Iya, ngelihat itu sebenarnya bukan hal yang baru ya. Kalau misalnya kita ngelihat hasil survei juga, di beberapa survei ditayangkan bahwa partai politik ini harus kerja keras karena apa? Karena institusi publik yang mendapat kepercayaan paling rendah di antara yang lain jika dibandingkan TNI, Polri, dan lain sebagainya, itu adalah partai politik dan DPR. Jadi karena derasnya arus informasi juga dan lain sebagainya di sana, maka perjuangan mesin yang tadi itu selain harus memenangkan capres-cawapresnya, kemudian lolos parliamentary threshold, kemudian menambah jumlah legislatornya, juga harus berjuang untuk bagaimana agar citra mereka di depan publik yaitu tidak tidak jatuh gitu dengan angka-angka tersebut. Tapi pada akhirnya kalau kita ngelihat hasil temuan beberapa riset juga yang menyatakan bahwa dana bantuan negara terhadap partai politik itu harus ditingkatkan karena dianggap hulu dari korupsi itu adalah kader-kader partai politik. Bagaimana caranya agar tidak korupsi, maka bantuan negara kepada partai politik itu ingin ditingkatkan. Negara sudah berpikir ke sana ketika sebelum COVID itu. Karena dari mana sih kita dapat kader-kader untuk memimpin bangsa? Kalau bukan dari partai politik, karena sampai sekarang undang-undang kita masih mensyaratkan untuk menjadi calon presiden itu harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Berarti kan mekanisme partai politik ini sangat penting sebenarnya, ya. Tetapi partai politik sendiri tidak mendapat citra yang baik di mata publik. Nah itu persoalan lain dari sisi elektoral kita sebenarnya, Ganjali. Katanya kerja sulit Bapak. Kaderisasi ya. Iya, jadi bagaimana kemudian kalau dari Perindo boleh menyampaikan opininya untuk membuat goyahnya publik ini tidak semakin goyah dan runtuh untuk mempercayai partai politik di tahun politik ini seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi Partai Perindo khususnya yang di Bali kita sangat mensyukuri karena Ketua Umum kita sangat konsen dengan Pak Haritanu Sudibyo, sangat konsen dengan pengembangan UMKM, yaitu dengan memberikan bantuan kepada pengusaha kecil untuk diberikan gerobak dan diberikan bantuan dana permodalan, sehingga mereka dengan kegiatan kegigihan perjuangan UMKM itu mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha dan mereka bisa menjadi pengusaha yang baik, yang taat, dan mereka memberikan kontribusi untuk negara yaitu dengan membayar pajak. Dan pajak itu tentu akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Itu yang kami lakukan. Tapi bagaimana kalau dari Perindo sendiri meneguhkan hati para publik yang nantinya juga menjadi pemilih ini bahwa kader yang Anda gawangi ini tidak akan masuk ke dalam konteks tipikor, tindak pidana korupsi, kemudian menjaga keamanan netralitas semua hal di Indonesia sendiri? Ya, dengan pengalaman yang ada, tentu kami dimulai untuk caleg kami, dimulai dari awal dari proses seleksi. Dari proses seleksi yang ada, tentu kami akan mengevaluasi setiap data-data yang masuk. Dan kami selalu memonitor, kebetulan kami punya 4 DPR di Bali, Karangasem 2, Kelungkung 1, Buleleng 1. Itu kami selalu monitor kegiatan mereka. Dan mereka harus selalu menggaungkan kepentingan masyarakat dan mereka harus selalu ada di tengah masyarakat. Dan mereka harus menjadi milik masyarakat, itu yang terpenting. Oke, berarti ketika masyarakat butuh transparansi, akuntabel dan lain sebagainya, Perindo bisa mempertanggungjawabkan itu ya, dari kader politiknya. Oke, kalau dari PKB seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi PKB ini partai yang dilahirkan di masa reformasi. Jadi sebelum reformasi di Orde Baru, tentu politik kita ini, demokrasi kita ini memang sangat terbatas, hanya tertentu gitu loh. Tapi dengan adanya reformasi, PKB berdiri, alhamdulillah kita bisa masuk di dalam sistem sampai hari ini kita di dalam sistem itu. Memang demokrasi ini memang harus dibangun dengan kedamaian. Guru kita Gus Dur mengatakan tanpa demokrasi kepemimpinan ini nggak akan terwujud. Tentu demokrasi inilah
bagaimana kita tegakkan antara muda atau tua, bagi kami PKB itu tidak penting. Tapi kompetisilah yang paling penting. Kompetisi itu adalah persaingan. Bagaimana meyakinkan konstituen kita, pemilih kita, tentu pemilih-pemilih kami memang punya segmen khusus ya. Nadine, Nahdlatul Ulama ini memang mereka ini sudah terbentuk, belajar bagaimana belajar politik itu dari muda gitu. Bukan belajar politik itu istilahnya ujuk-ujuk jadi pemimpin, ujuk-ujuk diangkat menjadi calon gitu loh. Tapi memang kaderisasi di dalam politik PKB itu memang wajib. Kayak kami ini walaupun kami kolonial, tapi calon-calon kami di kepengurusan PKB di Bali ini anak-anak muda. Bahkan itu ada yang umur calon DPR RI itu ada umurnya baru 30 tahun. Jadi itulah yang kita gelorakan supaya demokrasi ini bisa jalan, ya kita harus belajar politik. Itu kira-kira. Berarti dari PKB sudah menjamin bagaimana pemahaman politik dari masing-masing calon yang ada di bawah naungan PKB, sehingga itu akan meminimalisir tipikor yang nanti terjadi di masa depan, jangan sampai. Amit-amit ya Pak ya. Karena gini Anjali, persatuan dan kesatuan itu kan sudah digaungkan di dalam Pancasila. Di dalam proses itu kita memahami bagaimana sebenarnya di zaman Orde Baru itu kan ada pendidikan PMP itu sebenarnya bagus. Cuman hari ini harusnya bagaimana pendidikan demokrasi itu bukan hanya segolongan kelompok tertentu yang berkuasa ingin menempatkan orang-orang tertentu, tapi ada kaderisasi. Dengan kaderisasi ini mapan kepemimpinan itu jelas ada gitu loh. Baik, terima kasih. Kalau dari Golkar sendiri bagaimana? Kalau saya berpandangan jelas kualitas demokrasi inilah yang harus menjadi perhatian. Kalau pada saat zaman dulu kita semua menolak single majority. Kemudian kami pun setuju Partai Golkar pada saat itu. Karena single majority adalah hal yang tidak bagus untuk demokrasi. Tetapi justru kalau kita cermati sekarang, single majority sekarang di Bali ini adalah lebih buruk dari yang terjadi pada zaman dulu. Fakta itu, fakta. Ya, faktanya begitu. Oleh karena itulah kami berpandangan kita harus membenahi dari sini, di mana masyarakat kita harapkan mempunyai kesadaran terhadap hal itu. Bahwa yang dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kualitas demokrasi di Bali ini adalah terwujudnya keseimbangan kekuatan sosial politik. Kami ingin menuju ke sana. Suatu contoh misalnya Amerika, kampionnya demokrasi, itu selalu ada kalau misalnya gubernurnya Partai Demokrat, maka DPR-nya adalah dari Partai Republik. Sehingga terjadi kontrol sosial politik yang sehat. Kenapa? Justru keseimbangan kekuatan sosial politik inilah akan melahirkan adu ide dan gagasan. Jadi adu ide dan gagasan ini akan terjadi apabila terjadi keseimbangan kekuatan sosial politik, dan untuk syarat mempunyai kemampuan adu ide dan gagasan ini sudah tentu kualitas SDM. Kami bergeraknya dari sana. Partai Golkar sekarang di bawah kepemimpinan saya meletakkan kualitas SDM adalah suatu hal yang utama dan terutama. Mbak ya, bisa lihat struktur pengurus kami ada 6 doktor sekarang, termasuk ketuanya saya. Kemudian termasuk di kabupaten S2 sudah tidak hitung. Dan kami mempersyaratkan untuk yang akan datang yang lolos anggota DPR kabupaten, provinsi yang masih belum S1 kami wajibkan S1. Kemudian yang sudah S1 kami wajibkan mengikuti S2. Untuk menyongsong keseimbangan kekuatan sosial politik ini dan syarat adu ide dan gagasan, kami sadar betul bahwa kualitas SDM adalah panglimanya. Dan kami menyiapkan hal itu sebaik-baiknya. Partai Golkar menyiapkan hal itu sebaik-baiknya, dan Partai Golkar menyambut dan berharap semoga masyarakat pemilih di Bali ini menyadari pentingnya terwujudnya kekuatan seimbangan kekuatan sosial politik dalam rangka kontrol sosial
yang terjadi di Bali. Berarti apakah keseimbangan sosial politik ini menjadi salah satu faktor utama yang bisa meminimalisir tipikor bagi Anda? Oh iya, karena terjadi kontrol kan, terjadi saling kontrol. Dalam program terjadi adu ide dan gagasan, bukan kuat-kuatan, bukan menang-menangan. Sehingga dengan demikian, siapa yang ide dan gagasannya bagus, masyarakat akan membela itu. Nah, inilah kuncinya. Saya sudah berpikir lama merenung di Bali ini. Bali ini adalah sangat mungkin cepat seperti Amerika demokrasinya. Contohnya, tahun 2004 ya, ketika SBY bertarung sebagai presiden, calon presiden, menang di Bali, walaupun di sini kandangnya partai PDIP. Begitu juga pada yang kedua. Nah, pada pemilu yang akan Pilpres ini, kami melihat kondisinya adalah pada tahun kondisi 2014. Nah, Ibu pengamat nanti bisa melihat. 2014, posisi DPRD non-PDIP itu lebih banyak dibandingkan dengan PDIP. Jangan melihat 2019. Kalau 2019, lonjakannya tinggi karena apa? Faktor Jokowi efek. Kalau nanti 2024, Jokowi efek itu tidak lagi berada pada satu partai yang lain, tetapi saya yakin berada pada partai yang mengusung Prabowo Gibran. Jadi kalau di Bali ini keseimbangan itu tidak ada, yang ada mayoritas. Jadi kebijakan keputusan itu kalau mayoritas itu ya yang sekarang, Pak, tinggal di Palu yang ya. sekarang. Jadi harusnya nanti 2024 itu semua partai itu harus ada di sana. Jadi keseimbangannya itu ada, tidak main patok aja sendiri, main getok sendiri karena tidak keseimbangannya itu nggak ada gitu loh. Itu kira-kira. Baik, kalau begitu pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi dalam Dialog Gema Pemilu hanya di TVRI. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan, mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Anda kembali menyaksikan Dialog Gema Pemilu, pemirsa. Kita kembali membahas tentang kehadiran partai politik ini. Lalu, apa yang kata kunci yang bisa Anda sampaikan, Bapak-bapak, kepada publik yang menyaksikan kita hari ini? Kenapa mereka harus melihat partai politik Anda dalam tahun politik ini? Silahkan, mungkin dari PKB boleh. Baik, terima kasih. Jadi kata kuncinya, jadi demokrasi ini harus dimulai memang. Indonesia ini masih perlu belajar bagaimana mengelola demokrasi dan politik sosial ini. Kenapa? Dalam persaingan seperti tempo lalu, persaingannya itu kan sangat luar biasa ya, antar identitas. Jadi hari ini mohon kiranya identitas itu jangan dibawa-bawa. Mari kita kampanye damai, bagaimana kita mengelola calon-calon kita ini, terutama Anies Muhaimin ini, kita punya jargon itu memang amin damai. Jadi tidak serta-merta bagaimana kelompok ini, kelompok itu menjadi lawan. Tapi kita merangkul lawan untuk supaya menang. Terutama anak-anak muda yang saat ini baru belajar menjadi berpolitik, mereka kita ajak untuk ikut pesta demokrasi ini dengan damai dan tenang. Mungkin dari PKB itu supaya masyarakat ini sesuai dengan Pancasila lah. Inilah yang kita harus jalankan supaya kita ini benar-benar damai. Boleh bergembira tapi tanpa persaingan yang membahayakan. Ya, seperti gerakan nasionalis religius ya dari PKB yang kemudian bisa menjadi sebuah perkenalan bagi publik di Bali sendiri. Kalau Perindo bagaimana? Baik, setelah reformasi tentu
demokrasi kita semakin dewasa, menuju kedewasaan, dan selalu berproses untuk semakin dewasa. Dan tentu setiap partai mempunyai strategi masing-masing untuk merebut hati rakyat. Jadi perwujudan posisi kursi di legislatif adalah wujud daripada kepercayaan masyarakat. Strategi itu harus dibuat dan harus berpihak sama masyarakat. Itu. Terus kedua, bahwa masyarakat kita ini udah pinter dengan dunia IT, dengan sosmed yang begitu luar biasa. Masyarakat sudah nyata-nyata bisa melihat mana partai yang menjadi milik masyarakat. Perindo merupakan Partai Persatuan Indonesia. Jargonnya itu adalah untuk Indonesia sejahtera. Baik, terima kasih. Dari Golkar, seperti apa? Kalau kami, muara yang kami harapkan terwujud di Bali ini adalah terwujudnya demokrasi yang indah. Apa yang maksud dengan indah? Indah itu kan kalau terhampar seperti di taman itu adalah warna-warni ya. Kalau hanya satu warna saja, tidak akan terjadi keindahan itu. Maka kalau dalam hamparan taman itu terjadi banyak warna, saling melengkapi, maka itulah sebuah keindahan. Dalam demokrasi itu juga kami berharap seperti itu. Termasuk juga kita telah memberikan kepercayaan, masyarakat Bali sudah memberikan kepercayaan cukup lama kepada partai tertentu di Bali ini. Sudah saatnya masyarakat memberikan alternatif kepada partai lain. Karena periodisasi sejarah itu tidak bisa dibantah. Apa itu? Periodisasi sejarah yang terjadi di Indonesia ini adalah 30 tahun. 30 tahun Bung Karno sekuat apapun beliau lengser. 30 tahun Pak Harto sekuat apapun lengser. Sekarang sejak reformasi ini 30 tahunnya ini sudah mendekati dan sudah saatnya setiap zaman ada orangnya, setiap orang ada zamannya. Dan kami meyakini bahwa sudah saatnya zaman itu adalah zamannya Partai Golkar, orangnya adalah orang kader Partai Golkar, dan calonnya adalah calon yang didukung oleh Partai Golkar, Presiden dan Cawapres, yaitu Prabowo Gibran. Sehingga dengan demikian, warna-warni demokrasi ini pada akhirnya nanti melahirkan adu ide gagasan yang cerdas, dan kecerdasan ini pasti muncul dari kualitas SDM. Terima kasih. Kalau dari pengamat politik ini tadi sempat dibilang bahwa mayoritas politik, partai politik ini masih kental dirasakan di tengah-tengah kita. Nah, kalau dari kacamata Ibu Kade sendiri nih melihat bagaimanakah publik ini bisa lebih membuka mata, mindset terhadap partai politik itu sendiri? Oke, jadi yang pertama sekali ketika kita bicara soal demokrasi, kita bicara soal partai politik, kita ngomongin dulu deh anak kandung dari demokrasi itu memang keberagaman dan partisipasi. Ya, jadi yang harus didorong sebelum nyampe ke tidak mayoritas tadi, mayoritas pun ada dua jenisnya ya kalau dalam teorinya, yang namanya mayoritas sederhana dan mayoritas absolut. Yang kalau mayoritas sederhana masih oke-oke aja, tapi kalau mayoritasnya udah absolut dan bertahun-tahun itu yang kualitas demokrasinya perlu dipertanyakan. Nah, tapi sekali lagi, yang merupakan anak kandung dari demokrasi adalah pemilu dan partisipasi. Apalah pemilu tanpa partisipasi? Apalah demokrasi tanpa pemilu yang partisipatif. Jadi di sini publik tugasnya ngapain? Publik tugasnya berpartisipasi. Dan ingat, berpartisipasi itu bukan cuman soal pergi ke TPS, tapi di dalamnya ada proses pengawasan terhadap partai politik itu sendiri, kepada pemerintahan itu sendiri. Gimana caranya? Salah satunya menjadi netizen yang budiman juga adalah proses dari demokrasi itu sendiri. Jadi warna-warna yang sudah kita nikmati hari ini, kita menjadi sebuah negara yang bukan hanya speak doang gitu, kalau anak muda zaman sekarang bilang, bukan cuma speak doang soal demokrasi, tetapi sebenarnya kita udah menerapkan hal tersebut, hanya saja beberapa mekanismenya masih perlu dibenahi.
ya masyarakat kita sudah diberi pilihan sekian banyak partai politik yang akan berkontestasi, hanya perlu sedikit untuk lebih mengenali mereka-mereka ini, hanya perlu untuk berkomitmen bahwa berpartisipasi bukan cuman 14 Februari pergi ke TPS dan mencoblos salah satu yang mau dipilih, dan ingat, bukan karena politik uang, tetapi karena memang sudah ngecek partainya, sudah ngecek calonnya, sudah ngecek visi misinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, untuk menutup jumpa kita hari ini, boleh sedikit dari bapak-bapak partai yang menggawangi para kandidatnya, mungkin bisa disampaikan kepada publik tentang para kandidat yang kemudian harus disoroti juga dari yang digawangi oleh partai politik Golkar, PKB, sampai dengan Perindo. Terima kasih. Bali adalah daerah kaum nasionalis. Sosok Prabowo Gibran ini adalah representasi dari kaum nasionalis tersebut. Jadi kalau masyarakat Bali memilih, dan kami berharap memilih Prabowo Gibran, berarti itu adalah pemilihan yang sangat tepat. Karena apa? Karena sosok ini kaum nasionalis, dan ada plusnya. Plusnya adalah beliau ini adalah perpaduan antara senior dan junior, kemudian yang mampu, yang diyakini bisa menjamin keberlangsungan, keberhasilan pembangunan yang telah dicapai oleh pemerintahan Jokowi, di samping juga diyakini mampu memanfaatkan, menjadikan bonus demokrasi 2035 ini menjadi sebuah kenyataan yang mengantarkan bangsa Indonesia menjadi salah satu negara maju di dunia ini. Baik, terima kasih. PKB, silakan. Terima kasih. Jadi PKB itu berkeinginan kita adalah bagaimana Bali ini kita bisa menjaga pluralisme, keberagaman. Dengan ada pluralisme di Bali itu jadinya aman, damai, tentram. Karena kita bisa menjaga itu. Tapi apabila nanti Amin menang, PKB punya doktrin, kita membangun desa dari desa, akan meningkatkan sumber daya desa, terutama tunjangan pembangunan desa, yang hari ini antara 2 sampai 3 miliar, nanti kita akan tingkatkan menjadi 5 miliar per desa. Itu tujuan dari PKB. Apabila PKB nanti menjadi prioritas pemilih di Bali, terutama anak-anak muda, mari kita bangun desa, dari desa, bukan hanya sekedar pariwisata, dari bangun desa, membangun desa dengan tambahan biaya 5 miliar. Kira-kira itu, Ibu. Terima kasih. Lanjut, dari Perindo bagaimana? Baik. Pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud adalah pasangan yang saya lihat sangat ideal sekali. Saat ini permasalahan hukum di negara kita, setiap hari kita lihat di media TV, media-media sangat banyak sekali. Bahwa yang satu adalah melanjutkan pembangunan yang sudah ada, dan yang satu bagaimana anggaran itu biar tetap dia berguna untuk kepentingan masyarakat banyak, itu perlu penegakan hukum. Penegakan hukum itu ada pada Pak Mahfud, yang tidak mengenal rasa takut, ngomong apa adanya. Begitu juga dengan Pak Ganjar yang ngomong apa adanya, yang istilahnya tes gitu ya, tes gitu. Dan juga bagaimana juga ini adalah pasangan Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah yang begitu membawa Indonesia ke Indonesia emas. Baik, terima kasih. Iya, pemirsa, semoga kita harapkan kontestasi panggung politik ini tidak hanya menjadi sebuah atraksi saja, namun bisa mewujudkan aksi nyata gitu ya, dan gagasan yang bisa membangun maupun memperbaiki negeri ini. Dan juga jadikan momen-momen tahun politik ini menjadi pembelajaran, bukan sekadar pertunjukan yang hanya memuaskan dahaga akan hausnya hiburan dan kekuasaan. Demikian dialog Gema Pemilu pada hari ini, sampai jumpa pada episode berikutnya. Om Santi 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 Om. Ku tatap dunia, terasa perih luka di dada, pertempuran